Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Literasi Keuangan yang beranggotakan Saya Aprilia Rizka Sendiawati, NIM 225231197. saya Rizal Bobi Prayoga dengan NIM 225231198. Saya Lela Rokima dengan NIM 225231199. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan di masyarakat. Manfaat literasi keuangan. Manfaat literasi keuangan. Literasi keuangan yang baik mempunyai manfaat jangka panjang untuk setiap individu. Tercatat ada 2 manfaat jangka panjang yang bisa didapatkan, yakni meningkatkan literasi yang dimiliki sebelumnya atau less literate menjadi well literate, serta meningkatkan jumlah penggunaan produk atau layanan jasa keuangan. Adapun beberapa manfaat lainnya, yaitu dapat memilih strategi dan keputusan keuangan yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dituntut untuk melakukan pengambilan keputusan yang tepat, dan hal tersebut tidak terlepas dari aspek keuangan sehingga membuatnya menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, dengan memiliki literasi keuangan yang baik dapat membantu sobat untuk memilih strategi dan keputusan keuangan yang tepat. Yang kedua, mampu bertanggung jawab pada keputusan keuangan yang diambil. Dengan literasi keuangan yang baik, sobat akan mampu untuk bertanggung jawab atas setiap pengambilan keputusan karena telah memahami faktor-faktor pendukung dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang terakhir, literasi keuangan. Literasi keuangan mempengaruhi kekayaan finansial. Literasi keuangan dapat mendukung pertumbuhan kekayaan finansial sobat. Misalnya, dengan memiliki literasi keuangan yang cukup, maka dapat menentukan produk investasi yang tepat sesuai kebutuhan dan kemampuannya, sehingga di kemudian hari imbal hasilnya mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan. Aspek literasi keuangan menurut Chen dan Volpe berikut. Ini adalah berbagai aspek dalam literasi keuangan berdasarkan Chen dan Volpe. Yang pertama, pemahaman pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi. Aspek pertama pada literasi keuangan adalah memahami beberapa hal yang erat kaitannya dengan pengetahuan dasar tentang finansial pribadi. Yang kedua, tabungan dan pinjaman. Aspek kedua pada literasi keuangan adalah berkaitan dengan pinjaman dan tabungan, seperti misalnya penggunaan kartu kredit. Yang ketiga, asuransi. Aspek selanjutnya dalam literasi keuangan adalah pengetahuan dasar pada asuransi dan berbagai produknya, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, kendaraan, dan lain-lain. 4. Investasi. Aspek terakhir pada literasi keuangan adalah pengetahuan terkait investasi, seperti pengetahuan tentang resiko investasi, suku bunga pasar, dan lain-lain. Tingkatan literasi keuangan. Tingkatan literasi keuangan. Tingkatan literasi keuangan ada 4, yaitu yang pertama non-literate. Mereka yang tergolong pada tingkatan ini dinilai tidak mempunyai pengetahuan yang baik serta keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan dan produk serta jasa keuangan. Yang kedua, less literate. Mereka yang berada pada tingkatan ini memiliki pengetahuan terkait lembaga jasa keuangan dan produk serta jasa keuangan saja, tidak lebih. Yang ketiga, well literate. Apabila ada seseorang yang berada pada tingkatan ini, maka orang tersebut berarti mempunyai pengetahuan dan juga keyakinan terkait lembaga jasa keuangan. Selain itu, orang tersebut juga sudah mengenal akan produk dan jasa keuangan di dalamnya. Jadi, orang tersebut paham betul akan fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Mereka juga mempunyai kemampuan
yang baik dalam memanfaatkan produk serta jasa keuangan. Yang keempat, sufficient literate. Dalam tingkatan ini, seorang mempunyai pengetahuan dan juga keyakinan terkait lembaga jasa keuangan dan produk dari jasa keuangan. Selain itu, orang tersebut juga sudah mengenal fitur, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Contoh literasi keuangan. Sadar maupun tidak, literasi keuangan sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, tabungan beragam jenisnya. Kehadiran beragam jenis bank dan perusahaan pembiayaan menjadi salah satu indikator bahwa kesadaran akan literasi keuangan betul-betul hadir di sekitar kita. Sesederhana kesadaran untuk menabung dan meminjam uang sebagai modal usaha. Yang kedua, masyarakat semakin sadar pentingnya berpartisipasi di sektor keuangan. Adanya literasi keuangan membawa pengaruh kepada masyarakat akan kesadaran pentingnya berpartisipasi di sektor keuangan yang dapat menguntungkan mereka. Yang ketiga, adanya kesadaran menabung atau berinvestasi sejak dini. Banyak orang sadar pentingnya mengelola keuangan mereka sedini mungkin agar masa tua nanti mampu menikmati hidup dengan baik. Yang keempat, mampu memanfaatkan hutang untuk kegiatan yang produktif. Berhutang tidak selalu memiliki arti yang buruk. Jika dilakukan dengan benar, berhutang justru dapat menguntungkan kita. Sebagai contoh, berhutang untuk memulai usaha atau merintis bisnis. Yang kelima, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Adanya pengetahuan yang mumpuni terkait literasi keuangan akan membantu siapa saja untuk lebih terampil dalam mengelola keuangannya. Salah satu di antaranya yaitu melakukan perencanaan dan tahu cara memanfaatkan produk dan jasa keuangan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi